Halo para YouTubers, jumpa lagi bersama saya Feriandi Rainando Semiring. Dalam episode kali ini saya akan membahas yaitu macam-macam fobia paling umum yang sering terjadi. Tetaplah di Feriandi Channel. Halo semuanya, sebelum nonton jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Fobia adalah jenis gangguan kecemasan yang ditimbulkan oleh ketakutan yang berlebihan akan hal atau situasi tertentu. Rasa takut biasanya begitu kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Ada beberapa jenis fobia spesifik yang mungkin dialami seseorang, tetapi gejala kecemasan yang muncul sebagai respon terhadap rasa takut hampir sama pada setiap orang. Di antaranya yaitu detak jantung yang cepat, hyperventilating atau napas yang berlebihan, berkeringat, gemetaran, hingga merasa mual. Jenis-jenis fobia ini biasanya seperti sesuatu yang dimana saja, kapan saja. Nah, daripada berbicara panjang lebar, sebaiknya kita mulai saja jenis-jenis fobia paling umum yang sering terjadi. Pertama, arachnophobia. Arachnophobia yaitu rasa takut akan laba-laba, bahkan hingga tak mampu membunuhnya saat melihatnya di rumah. Reaksi yang ditimbulkan seseorang dengan arachnophobia saat melihat laba-laba yaitu melompat, menjerit, atau bahkan tidak bisa bergerak. Seseorang akan bereaksi seperti itu meski hanya melihat gambar laba-laba atau replikannya. Dampaknya orang dengan arachnophobia akan berusaha menghindari tempat yang berkemungkinan besar banyak ditemukan laba-laba. Fobia ini diperkirakan berkembang dari ketakutan bawaan terhadap laba-laba yang berbisa yang akan menghasilkan efek negatif atau kematian jika digigit. Kedua, opidiophobia. Sama seperti arachnophobia, fobia ini dianggap sebagai ketakutan terhadap ular yang biasanya kalau seseorang yang digigit ular berbisa. Hal ini juga bisa dapat berasal dari pengalaman traumatis dengan ular yang seperti terkejut oleh desisan ular atau bahkan pernah digigit ular. Orang yang penderita opidiophobia ini akan terkejut di tempat seekor ular, seringkali melompat, menjerit, atau menangis. Orang yang opidiophobia juga akan menghindari tempat-tempat yang berkemungkinan ditemukannya ular seperti berkemah, mendaki gunung, jelajah alam, dan semacamnya. Ketiga, acrophobia. Acrophobia merupakan rasa takut terhadap ketinggian. Orang dengan acrophobia umumnya akan mengalami gejala sakit kepala yang juga dikenal sebagai vertigo. Sebagai respon terhadap fobia tersebut, seseorang tersebut biasanya akan diam di tempat dan tidak dapat bergerak, yang dimana situasi mereka merasa berada amat terlalu tinggi dari tanah. Dalam kebanyakan kasus, perasaan cemas hilang ketika orang tersebut kembali ke permukaan tanah. Orang dengan acrophobia akan sering menghindari situasi yang melibatkan ketinggian. Fobia ini biasanya berasal dari orang yang kehilangan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk tetap seimbang atau takut bahwa mereka akan jatuh. Keempat, cynophobia. Cynophobia adalah rasa takut kepada anjing. Orang dengan cynophobia umumnya tidak akan bisa bergerak ketika berhadapan maupun berada di dekat anjing serta menunjukkan gejala kecemasan yang intens. Orang yang cynophobia kerap menghindari situasi di mana mereka mungkin bertemu dengan seekor anjing. Mereka mungkin kesulitan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki anjing, termasuk anggota keluarga teman-temannya. Mereka bahkan mungkin menghindari berteman dengan pemilik anjing. Fobia ini biasanya muncul dari pengalaman negatif dengan anjing, seringkali pada masa kecilnya. Orang tersebut mungkin telah berinteraksi dengan anjing yang agresif sebelumnya, atau mereka mungkin telah menyaksikan anggota keluarga mereka digigit atau dikejar oleh seekor anjing. Kelima, astraphobia.
Astrafobia adalah ketakutan akan kilat dan guntur atau yang disebut petir. Orang dengan astrafobia akan mengalami gejala kecemasan yang ekstrim selama badai yang berkali-kali akan semakin kuat jika orang itu sedang sendirian. Orang dengan astrafobia kemungkinan akan selalu mendapatkan informasi terbaru tentang cuaca dan akan menghindari meninggalkan rumah jika ada badai. Saat badai, mereka akan sering menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, di mana kebisingan suara badai atau petir atau kilat yang akan berkurang. Ketakutan ini juga bisa dialami oleh hewan seperti anjing, kucing, maupun hewan-hewan lainnya. Keenam, trypanophobia. Trypanophobia adalah ketakutan dengan jarum suntik. Fobia ini juga dikenal sebagai rasa takut terhadap jarum suntik. Orang dengan trypanophobia akan mengalami kecemasan ekstrim dalam menanggapi prosedur yang membutuhkan jarum suntik, seperti mendapatkan suntikan atau pengambilan darah mereka ataupun imunisasi. Mereka akan sering menjadi sangat pusing atau bahkan pingsan dalam merespon jarum suntik. Orang dengan trypanophobia dapat menghindari perawatan medis karena ketakutan mereka. Dalam beberapa kasus, gejala trypanophobia juga dapat diinduksi dengan mengamati orang lain yang menjalani injeksi. Biasanya, gejala trypanophobia ini umumnya rata-rata kebanyakan adalah anak-anak yang sejak usia dini yang masih terasa fobia hingga sekarang. Ketujuh, phasmophobia. Orang yang memiliki phasmophobia memiliki ketakutan begitu intens akan hantu. Bahkan mendengar hal-hal supernatural yang berkaitan dengan alam lain dapat memicu rasa takut yang tidak wajar. Berbeda dengan rasa takut biasa, phasmophobia ini sulit disembuhkan ataupun dikendalikan. Bahkan aspek kesehatan fisik dan mental penderitanya bisa ikut terdampak secara signifikan. Phasmophobia tidak mengenal usia apabila umumnya anak-anak merasa takut pada hantu dan mulai mereda saat memasuki usia remaja dan dewasa. Tidak demikian dengan orang yang penderita phasmophobia. Ketakutan luar biasa ini tidak mengenal umur, bahkan rasa takut hantu ini bisa menjadi semakin buruk dan parah dan berkembang menjadi fobia yang melemahkan. Tidak jarang, aktivitas sehari-hari bisa terganggu akibat phasmophobia. Kedelapan, klaustrophobia. Klaustrophobia adalah rasa takut terhadap ruang-ruang kecil dan sempit. Ruang tersebut dapat bervariasi dari area terbatas seperti lemari atau elevator ataupun terjebak di ruang yang ramai. Ketika merasa terjebak, mereka akan mengalami sensasi kecemasan yang ekstrim, mirip dengan serangan panik yang kemungkinan akan mereda ketika mereka lepaskan diri dari ruang atau situasi ramai tersebut. Orang dengan klaustrophobia akan menghindari menempatkan diri mereka dalam situasi ini jika memungkinkan. Fobia ini dapat berasal dari peristiwa traumatis sebagai seorang anak seperti terperangkap dalam ruang kecil untuk beberapa periode waktu. Orang dengan klaustrophobia juga cenderung mudah terganggu saat ruang pribadinya dikunjungi atau diinterupsi banyak orang. Kesembilan, coulrophobia. Dan yang terakhir yaitu coulrophobia adalah rasa ketakutan terhadap badut. Orang yang mengalami coulrophobia ini sangat takut dengan badut, sama seperti fobia lainnya. Coulrophobia ini gejalanya adalah rasa takut yang berlebihan, detak jantung, dan napas lebih cepat, berkeringat banyak, bahkan sampai mual. Orang yang mengalami fobia ini juga bisa jadi menangis, berteriak, dan marah kalau ada badut di dekatnya. Mereka tidak akan melihat badut sebagai sosok yang lucu. Justru mereka akan menjadi panik karena menganggap badut itu sebagai sosok raksasa dengan wajah menakutkan yang akan memakannya. Sebagian orang memang tidak tahu pasti alasannya kenapa takut terhadap badut, sama seperti fobia lainnya. Namun menurut penelitian, rasa takut badut ini bisa disebabkan karena kita tidak bisa mengetahui siapa orang di balik topeng badut itu, apakah dia orang baik atau orang jahat. Salah satu film horor yang paling populer yaitu film IT. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dalam acara Feryandi Channel. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya agar informasinya tidak ketinggalan. Sampai jumpa dan terima kasih.